Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara sedikit tentang Bupati Kota Waringin Barat. Bu, terkait saat ini tidak terasa ya, masa jabatan Ibu sudah mencapai hampir 5 tahun ya. Yang mana juga di posisi saat ini penghujung Ramadan. Mungkin sedikit Bu sebagai gambaran sambutan Ibu pada posisi yang terakhir ini. Ya, sebelumnya terima kasih diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang mungkin sangat berarti bagi masa pemerintahan Ibu ya. Tidak terasa waktu berjalan sejak 2017 yang lalu Ibu dilantik sebagai Bupati Kota Waringin Barat. Alhamdulillah ini sudah di penghujung masa jabatan Ibu selaku Bupati Kota Waringin Barat. Tepatnya nanti tanggal 22 Mei 2022 ini Ibu akan purna tugas. Tentunya di dalam kurun waktu 5 tahun ini, di dalam perjalanan bagaimana khususnya ya Ibu dengan teman-teman tim pemerintah daerah berupaya di dalam bagaimana mewujudkan visi misi pemerintah daerah di dalam gerakan membangun Kabupaten Kota Waringin Barat dengan kerja nyata dan ikhlas. Tapi ternyata tidak semua perjalanan itu mulus ya. Tentunya banyak hambatan-hambatan yang Ibu rasakan, apalagi di era pemerintahan kami ini, khususnya di tahun 2020-2021 sampai tahun ini, kita masih berhadapan dengan situasi kondisi krisis kesehatan yang begitu panjang, yaitu COVID-19. Tentunya di dalam menyusun skala prioritas bagaimana upaya kita bersama pemerintah daerah ya, bahwa penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat itu yang lebih utama. Tapi di balik itu semua ya kita patut bersyukur ya. Di dalam kurun waktu berjalan 5 tahun ini pergerakan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini juga pelan-pelan merangkak ya. Situasinya juga berjalan kondusif, berjalan aman ya. Walaupun di tengah COVID-19, tapi geliat pembangunan itu masih terasa lah di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, tapi tentunya di dalam risiko-risiko penanganan kebencanaan pun itu tetap menjadi prioritas kita. Karena bagaimanapun Kota Waringin Barat ini kan selain memang bencana non-alam COVID-19, kita juga dihadapkan oleh situasi kondisi bencana alam seperti kebakaran hutan lahan, banjir di titik-titik yang memang rawan terhadap banjir. Nah, tentunya mitigasi kebencanaan ini juga menjadi salah satu prioritas kita bagaimana upaya bersama dalam menangani ini. Nah, kemudian juga percepatan pembangunan. Karena skala prioritas pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat itu kan kita titik beratkan kepada 3 program prioritas. Yang pertama itu adalah sektor pariwisata, kemudian juga infrastruktur, dan juga pertanian dalam luas. Dari 3 prioritas pembangunan ini memang yang betul-betul terkontraksi dengan adanya COVID-19 ini tentunya sektor jasa dan juga pariwisata terdampak. Terutama usaha-usaha mikro masyarakat, gerakan-gerakan UMKM kita otomatis kan dengan tatanan kehidupan di dalam kita menyesuaikan kondisi COVID ini semuanya bergerak agak tidak normal ya, semuanya memang terkontraksi lah seperti itu. Nah, tapi di balik itu semua ada potensi-potensi yang tumbuh dengan baik ya di dalam COVID ini pun, terutama sektor pertanian dalam arti luas. Salah satu kita lihat bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat ini yang terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini ditandai dengan rilis data yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi kita berbicaranya kan di sini data. Kemudian juga termasuk pertumbuhan per kapita PDRB kita itu termasuk yang terbaik di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian juga IPM kita, karena itu adalah salah satu indikator kinerja utama pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi kalau melihat dari sisi makro pertumbuhan, indikator-indikator ini baik ekonominya, kemudian juga sumber daya manusianya, kemudian juga pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, itu kan bisa dilihat bahwa dengan adanya sektor pertanian dan luas, terutama yang mendukung adalah sektor perkebunan kelapa sawit ini
alhamdulillah ekonomi masyarakat itu masih berjalan relatif lebih terkendali lah seperti itu. Walaupun ya mungkin kemarin ada beberapa terjadi masalah kelangkaan minyak goreng seperti itu. Tapi untuk Kobar sendiri kita tidak sampai ke sana gejolak-gejolak ini, karena bagaimanapun Kobar ini kan termasuk produsen terbesar juga untuk CPO ini. Nah jadi tentunya dalam kurun waktu 5 tahun ini tidak terasa ya, rasanya sangat singkat sekali. Pada saat kita sedang semangat-semangatnya membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini, ya tadi kita dihadapkan oleh situasi kondisi kebencanaan non alam ini yang membuat situasi kondisi kita juga tidak begitu normal. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, terutama di bulan yang penuh ampunan dan rahmat ini, masa jabatan Ibu selaku Bupati Kota Waringin Barat, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang sudah memberikan dukungannya dan juga supportnya kepada pemerintah, bagaimana kita berupaya bersama-sama berjibaku, kita melakukan gerakan bersama membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini dengan kerja nyata dan ikhlas. Dan juga terutama Ibu ucapkan juga permohonan maaf ya, permohonan maaf jika di dalam kurun waktu ini pun masih banyak program-program yang tidak tertuntaskan atau yang masih belum maksimal Ibu laksanakan, karena memang kondisi dan kondisi lah yang membuat situasi juga jadi kurang stabil di dalam kita bagaimana melakukan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Karena terus terang Ibu juga menyadari sebagai manusia yang biasa, tentunya tidak terlepas dari kesalahan, dari kekurangan, dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan, ada keputusan-keputusan yang tidak mengenakan di hati masyarakat. Sekali lagi, pada bulan yang penuh ampunan dan rahmat ini, izinkan Ibu secara pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat Kota Waringin Barat. Semoga Allah selalu memberikan kita keleluasaan, memberikan kita kesehatan badan, memberikan kita juga umur panjang. Kita, walaupun Ibu sudah purna tugas sebagai Bupati Kota Waringin Barat, tapi kita ingin bersama-sama memberikan kontribusi dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Barat lagi, melanjutkan pembangunan yang ada ini. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan.